Terima kasih buat kebaikanmu di hidupku. Ku serahkan hidupku dalam tanganmu. Ku menyembahmu, Yesus. Ku mengagungkan namamu selalu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka-cita boleh lambaikan tangannya. Oh, di sini semuanya bersuka-cita. Saya juga berharap semua teman-teman semua, saudara-saudari yang ada di rumah, kita semua juga penuh dengan sukacita. Amin. Kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan. Karena cuma Tuhan cuma mau mencurahkan hatinya, mungkin cerita curhat sama orang-orang yang dekat sama Dia. Oke? Di nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pagi hari Tuhan yang mau datang Tuhan, mau cerita sama Engkau Tuhan. Yang mau datang Tuhan dengan Engkau Tuhan, mau curhat Tuhan dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami cerita sama Engkau, ketika kami curhat sama Engkau Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena kami mau cerita Tuhan hanya sama Engkau yang kami percaya. Kami hanya mau cerita sama Engkau yang dekat dengan kami Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati kami Tuhan yang mungkin hari ini Tuhan sedang kecewa Tuhan Yesus, sedang sedih Bapa yang baik. Sembuhkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan datang dengan keadaan sakit Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan kami penuh dengan gairah Tuhan untuk melakukan segala hari-hari kami Bapa ke depannya Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus, apa adanya kami Tuhan yang mau datang kepada kami. Kami mempersembahkan syukur kami, kami mempersembahkan mazmur kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Honor ini pujian kami Tuhan dalam nama Yesus yang berdoa di surga. Amin. Sama-sama katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Kami mau dekat padamu Tuhanku. Setiap kataku kamu menunggu, dan tak kusangka Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan dekat padamu Tuhan Yesus. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Dari hati kami Tuhan Yesus, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Setiap kataku, setiap kataku, kamu menunggu, dan tak kusangka kutemukan kasih
kami Tuhan Yesus, setiap kami masing-masing Tuhan Yesus. Setiap kataku Kau pun menunggu, dan tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di
yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan Yesus, baik kami di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di masyarakat, di rumah kami Tuhan Yesus. Kami mau terus kejar hadir-Mu Bapa yang baik. Jangan lari dari kami Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kami mau terus dekat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Bapa yang baik. Kalau mau awat kami Tuhan, awat kami lebih lagi Tuhan. Kau yang lihat setiap hati yang rindu Tuhan, haus dan mengaparakan Kau Tuhan Yesus. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Bapa yang baik. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Ibu bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Penuh sukacita, amin. Yang bersukacita boleh berikan senyum kiri kanannya, meskipun pakai masker tetap tidak kelihatan. Amin, tetap senyum yang tulus itu akan terlihat, terpancar meskipun tetap pakai masker. Amin. Oke, kita memuji Tuhan sama-sama saat ini. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Engkau pada tempat ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri
Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Bertepuk tangan, muliakan namanya, muliakan hanya kau Tuhan. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sekali katakan satu-satunya penebusku, satu-satunya penebus yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Kami sembah Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan penghapusan, Tuhan yang memberi kemenangan. Oh, oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami pegang Engkau Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Oke, waktu saya persiapan kembali seluruh jemaat untuk duduk. Haleluya, kita penuh dengan sukacita, amin. Karena kita punya Tuhan yang terus pegang erat kita dalam setiap aktivitas kita. Sebentar kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, persiapkan hati kita yang rindu, benar-benar rindu untuk diisi sama Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini kehidupan kami Tuhan, ini pikiran kami Bapa yang baik. Kami mau siapkan Tuhan ladang yang subur untuk ditanam oleh benih-benih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyiapkan hati kami Tuhan dengan tulus, benih-benih itu akan berbuah lebat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpinlah aku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang pilihku, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ayo sama-sama kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama kita katakan lagi, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Saya undang hambanya. Jangan tinggalkan Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, ini seruan hati kami kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami memerlukan kasih karunia-Mu. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Dan kami menyadari Tuhan, seringkali kami yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi melalui perbuatan kami, keinginan-keinginan kami, seringkali kami meninggalkan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, melalui pujian yang kami naikkan dari dalam hati kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah alasan untuk kami tetap hidup. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan. Terima kasih buat semua hal yang baik yang boleh kami alami sepanjang minggu-minggu yang lalu. Dan jika pada hari ini kami datang beribadah, kami mau menaikkan ucapan syukur kami karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan Tuhan sudah membuktikan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Bapa, biar Engkau membuka hati setiap kami. Singkapkan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami mau menjadi tanah hati yang subur untuk kebenaran-kebenaran firman yang kami dengar hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan firman Tuhan kami tahu mampu mengubah seluruh hidup kami, sehingga hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menolak semua pekerjaan, semua intervensi, semua rancangan-rancangan iblis, kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah Yesus masukkan malaikat-Mu yang berjaga-jaga di sekeliling tempat ini, sehingga tempat ini dan seluruh hati kami dipenuhi dengan hadirat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Okay.
Puji Tuhan. Yang kecil ya. Oke. Shalom. Wah, kurang semangat nih, gak ada responnya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hari ini kembali kita bersyukur, kita bersuka cita karena Tuhan telah menjaga, melindungi, memelihara kita dengan kebaikannya, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita percaya waktu kita beribadah dengan hati ucapan syukur, dengan sukacita, maka Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan waktu Dia hadir, ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Oke, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema bersaksi dengan kebaikan. Bersaksi dengan kebaikan. Oke, firman Tuhan yang akan kita dengar, kita akan baca bersama-sama. Ayatnya hanya 4 ayat ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama pada hitungan ketiga karena ayatnya cukup pendek. Kita baca bersama-sama dengan suara yang dapat didengar oleh telinga kita ya. Oke, 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bersaksi dengan kebaikan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi. Karena waktu Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi-saksi. Dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dijelaskan, melalui pekerjaan Roh Kudus, waktu Roh Kudus itu turun atas hidup kita sebagai orang percaya, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi menjadi saksi bukan sekedar panggilan sebagai orang, sebagai hamba Tuhan atau pendeta, tapi menjadi saksi adalah panggilan dari semua orang Kristen yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan untuk menjadi saksi Tuhan tentunya kita harus melihat, mengalami, menghidupi sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang bukan sebagai saksi Tuhan. Ya, jadi saksi ini contohnya kalau di pengadilan dipanggil ya menjadi saksi, berarti orang ini adalah orang yang melihat suatu perkara. Dia melihat dengan matanya. Nah, demikian juga kalau kita menjadi saksi Tuhan, murid-murid Yesus ini menjadi saksi Tuhan karena mereka melihat bagaimana Yesus menjalani hari-harinya. Dan demikian juga kita, waktu kita menjadi saksi-saksi Kristus, berarti kita juga harus mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Kristus. Ya, tadi kita sudah baca ya dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara,
Waktu kita menjadi saksi, tentunya saksi di sini memberitakan Injil, karena Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Saya percaya waktu jemaat mengerti akan pentingnya kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jika kita menjadi murid-murid Kristus, atau kita memberitakan Injil Kristus. Nah, seringkali kita ini takut. Kita menganggap, wah, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, ini harus hati-hati. Ya memang kita harus penuh hikmat. Tapi dengan situasi hal yang tentunya di mana kita memberitakan Injil, ada tantangan, bahkan ada aniaya, penderitaan, bukan berarti kita menghilangkan untuk tidak memberitakan Injil. Karena itu merupakan perintah Tuhan, amanat agung, supaya kita menuntaskan berita kabar baik ini, berita sukacita bahwa manusia yang sudah berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang seharusnya masuk ke dalam neraka akibat dosa-dosanya, sudah ditebus dosa-dosanya. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bahkan hidup, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi berita ini adalah sebuah perintah, dan Tuhan menginginkan kita menjadi saksi-saksinya untuk menceritakan akan kebaikan, menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang berita Injil dan segala hal. Lewat apapun, mungkin lewat mimbar, lewat misalnya media sosial, atau mungkin lewat pertemanan, kita menceritakan tentang Kristus, tentang kebaikan Tuhan, dan segala hal bisa kita lakukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi kita jangan takut ya, karena Tuhan beserta kita. Bahkan kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita perlukan, Tuhan menyediakan dengan caranya yang ajaib. Amin. Dan mereka yang memberitakan Injil ini, jadi saksi Tuhan ini, saya katakan mahkotanya nanti di surga berbeda. Bagi mereka yang hanya diselamatkan, ya, semua kita yang percaya Yesus, saya percaya sudah diselamatkan, asalkan Kristus hidup dalam diri kita, ya. Asalkan Kristus hidup dalam diri kita, maka kita sebenarnya sudah bisa jaminannya adalah masuk surga oleh Yesus. Nah, mahkotanya adalah kita terima mahkota kebenaran. Tapi mereka yang memberitakan Injil, ya, mereka yang menyampaikan kabar baik, mereka yang siap menerima aniaya oleh karena mereka memberitakan Injil, maka mereka akan mendapat mahkota yang berbeda. Alkitab katakan mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya, jadi saya mendorong, mari jemaat, jangan takut memberitakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau supaya keluarga kita, teman-teman kita, orang yang kita kasihi, mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, karena hidup ini bukan sekedar di bumi ini saja, tapi bagi kita yang percaya, kita tidak akan mati. Waktu kita dipanggil Tuhan, ya, secara fisik kita mati, tapi setelah itu kita hanya beristirahat sejenak, karena setelah itu kemudian kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan mendorong, Tuhan menginginkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif untuk menceritakan kabar baik bagi semua orang. Oke ya, nah kita lihat jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang disukai oleh semua orang. Karena kenapa? Karena mereka ternyata berbuat baik. Jadi bersaksi ini ada bermacam cara, ya. Bersaksi dengan langsung menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita menginginkan ada closing supaya dia langsung menerima Yesus saat itu juga. Tapi ada juga cara-cara bersaksi lewat pelayanan sosial,
Dan yang ini yang saya mau sampaikan hari ini adalah bersaksi dengan kebaikan. Dengan kebaikan hati kita. Karena salah satu bagian dari buah roh adalah apa? Kebaikan. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kebaikan adalah salah satu bagian, ya bukan satu buah roh. Kalau dalam satu buah roh ini ada bagian-bagian, ada 9 bagian, dan salah satunya adalah kebaikan. Jadi kita harus menjadi seperti jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka berbuat baik, mereka suka berbuat baik. Yang mereka lakukan adalah berbagi dengan yang lain, sehingga di antara mereka itu tidak ada yang mengalami kekurangan. Karena kebaikan hati mereka, maka seluruh jemaat mula-mula ini tidak ada yang mengalami kekurangan. Ini sebuah jemaat yang luar biasa. Kira-kira untuk di zaman sekarang ini bisa nggak? Seharusnya bisa, ya. Karena Tuhan pasti memberikan anugerah yang sama jemaat mula-mula dengan jemaat kita di akhir zaman ini. Bahkan kemuliaan dari jemaat yang mula-mula ini tidak lebih dahsyat, tidak lebih baik dari kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi gereja di akhir zaman. Berarti kalau kita mau mencapai hal-hal itu, tentunya hal itu bisa. Jadi kesaksian mereka dengan perbuatan baik yang mereka lakukan ini menjadi pelayanan yang sangat efektif. Kita harus jadi saksi-saksi tentang kebaikan Tuhan. Maka kita juga harus menyatakan kebaikan hati kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukan. Oke ya. Nah, bagaimana prinsip hidup jemaat mula-mula ini bisa diimplementasikan atau diwujud nyatakan kepada kehidupan kita juga? Ya, kita akan lihat bagaimana kehidupan dari jemaat mula-mula ini bisa juga dinyatakan melalui kehidupan kita. Saya katakan tadi, hal itu bisa. Walaupun kelihatannya mustahil, tapi ini bisa. Dan kalau kita bisa mencapai hal seperti ini, wah, firman Tuhan katakan seperti dalam perjanjian lama, tidak ada orang miskin di antara kita. Dan itu mulai dari jemaat yang Tuhan percayakan ada di mana kita bergereja. Amin. Coba kita ini yang sudah mungkin kita bisa hitung dengan jari, masih bisa dihitung jemaat ya. Nah, kalau semuanya saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi, saling menolong, maka saya percaya tidak ada yang merasa kekurangan. Kita saling mengasihi, saling menolong. Oke ya. Nah, yang pertama yang akan kita lihat bagaimana jemaat hidup dari jemaat mula-mula ini menjalani hidup yang membuat orang lain melihat kebaikan-kebaikan hati dari jemaat ini dan membuat pelayanan mereka menjadi pelayanan yang efektif. Nah, yang pertama adalah mereka memiliki hidup yang suka berbagi. Saya ulangi, yang pertama adalah jemaat mula-mula ini memiliki hidup yang suka berbagi. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-45. Bisa ditampilkan ayatnya ya, Kisah Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi jemaat mula-mula ini memiliki sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup berbagi. Kesukaan mereka adalah berbagi. Nah, saya bertanya, Tuhan, ini jemaat mula-mula kok bisa punya hidup yang luar biasa seperti begini ya? Mereka begitu mudah untuk, bahkan firman Tuhan katakan, menjual harta miliknya. Mereka jual, mereka bagikan kepada jemaat yang membutuhkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Bahkan mereka serahkan dulu ke kaki rasul-rasul supaya dibagikan sesuai dengan keperluan masing-masing jemaat.
Jadi di sini kita lihat jemaatnya luar biasa Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan tolong dong kasih tahu bagaimana mereka bisa punya sikap suka berbagi ini. Kata Roh Kudus ajarkan begini. Di dalam ayat ini kan dikatakan bahwa mereka ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, Roh Kudus ajarkan katakan begini. Mereka ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti mereka ini belajar dari rasul-rasul, bahwa rasul-rasul melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan, dan rasul-rasul ini ceritakan kepada semua orang Kristen, kepada jemaat mula-mula. Nah, apa yang rasul-rasul katakan dalam pengajarannya tentang Yesus, sehingga mereka menjadi orang yang suka berbagi. Roh Kudus sampaikan, ajarkan kepada saya begini. Contohnya peristiwa lewat peristiwa. Pastinya kan Rasul ceritakan lewat peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Betul kan ya? Bukan cerita aja tapi nggak terjadi. Tentunya waktu terjadi. Contohnya begini. Ada sebuah perkawinan di Kana. Pernah dengar ya firman Tuhan ya? Di mana terjadi perkawinan di Kana. Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya. Kebetulan ibu Yesus juga ada di situ sebagai panitia mungkin. Kenapa disebut panitia? Karena ibu Yesus itu tahu dapurnya. Dapurnya waktu dia lihat ternyata kehabisan anggur. Jadi pesta perkawinan di Kana itu mengalami kehabisan anggur. Dan sebagai seorang ibu-ibu, sebagai panitia juga, tentunya dia khawatir. Wah, kalau sampai kehabisan anggur, maka pesta ini akan membuat yang mengadakan pesta ini tentunya malu. Betul kan? Karena bagi tradisi orang Yahudi, kehabisan anggur ini sangat memalukan, gitu ya. Nah, jadi akhirnya ibu Yesus memberanikan diri ngomong sama Yesus. Dia sampaikan anggurnya habis. Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Ibu, apa urusanmu? Ya. Katakan begitu. Terus yang kedua, Yesus katakan, saatku belum tiba. Ya, ibunya yang penting sudah sampaikan. Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengadakan mujizat di perkawinan Kana itu juga ya. Ya, dan dikatakan ini the power of mak-mak gitu. Jadi perkataan ibu-ibu, hati-hati loh, mak-mak ini saya nggak ada lawan gitu ya. Kalau ada sering di medsos ini, kalau ada bicara soal mak-mak, nggak ada yang kalahin gitu ya. Nah, jadi akhirnya Yesus juga melakukan. Kenapa Yesus? Padahal Yesus katakan, saatku belum tiba ibu. Ibu, apa urusanmu? Saya nggak mau melakukan kalau Bapak nggak perintahkan untuk saya kerjakan. Tapi akhirnya Yesus mengadakan mujizat. Karena saya percaya Yesus juga belas kasihan. Yesus juga mikir, ini kasihan nih pemimpin pesta dan yang mengadakan pesta. Pasti malunya luar biasa. Tuhan berkata, Yesus berkata, Bapak boleh nggak aku mengadakan mujizat? Dan benar, akhirnya mujizat pertama Yesus. Pada waktu ada masalah, kekurangan anggur di sebuah perkawinan, di sebuah masalah berat. Jadi kebaikan hati Tuhan ini dibuktikan ya. Padahal Yesus katakan saatku belum tiba. Tapi karena kebaikan hati Tuhan, maka mujizat pun bisa terjadi. Belum lagi waktu mungkin murid-muridnya juga ajarkan sebuah mujizat yang bagi murid-muridnya ini mujizat yang luar biasa, yaitu mujizat memberi makan 5.000 orang. Zaman dahulu orang gak bisa beri makan 5.000 orang, itu bisa duitnya mesti banyak gitu ya. Tapi ini bukan masalah duitnya banyak. Waktu murid-muridnya ditanyakan, waktu Yesus melihat ya, Yesus mengajar orang-orang yang mengikuti dia sampai dengan malam hari. Bagi orang yang mungkin kalau misalnya gurunya ini bukan Yesus, mungkin dia bilang udah pulang aja. Ini 5.000 bagaimana kasih makannya? Tapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Wah, coba bayangkan, murid-muridnya bingung. Murid-muridnya bilang gini, Tuhan, pertama uang kas
uang kas ini gak cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini. Yang kedua, masalah kedua adalah ini sudah malam. Mana bisa membeli roti pada waktu malam dalam jumlah 5.000 orang. Toko-toko udah pada tutup. Ini gak mungkin. Tapi Yesus katakan, kamu harus beri mereka makan. Ya, tentunya Yesus mengatakan itu supaya murid-muridnya berusaha lah dengan semampunya. Terus akhirnya Yesus sendiri kan juga yang mengadakan mujizat ya. Tapi Yesus katakan begini, apa yang ada padamu? Akhirnya setelah murid-muridnya tanya-tanya, mereka bilang gini, cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Yesus mengadakan mujizat. Lihat, Yesus belas kasihan. Yesus lihat ini orang-orang kasihan, kalau disuruh pulang mereka kelaparan. Kebaikan hati Tuhan. Banyak hal yang mereka lihat, wah Yesus ini ternyata sikapnya itu suka memberi. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Terus dikatakan, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dari situ murid-murid, dari situ jemaat mula-mula belajar untuk memiliki sikap Tuhan, yaitu kebaikan hati. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang suka memberi. Dan kalau sekali kita sudah menjadi kesukaan dalam memberi, maka yang kita rasakan tentunya ada sukacita, betul kan? Waktu kita bisa nolong orang, orang itu betul-betul butuh, terus kita tolong dia, kita beri, kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan, kita merasakan sukacita, dan orang yang ditolong itu juga merasakan sukacita, mereka juga bersyukur. Jadi mari jadilah saksi-saksi Tuhan dengan kebaikan hati yang kita miliki seperti Tuhan, dengan cara suka berbagi. Di jemaat mula-mula tentunya yang bisa berbagi adalah orang yang kaya. Di situ Tuhan ubah pikiran jemaat yang memiliki uang banyak misalnya. Mungkin jemaat yang kaya ini belajar dari apa yang Yesus tanyakan kepada orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya kan berkata, guru, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, lakukan perintah hukum Taurat. Dia bilang, semuanya itu sudah kulakukan. Kata Tuhan, iya, cuma satu. Jual hartamu kepada orang miskin dan kamu ikutlah aku. Tapi jawaban, respon daripada orang muda yang kaya ini adalah dia meninggalkan Yesus. Kalau kita katakan karena banyak hartanya. Jadi di sini Yesus juga mengajarkan lebih mudah ya seseorang masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi di sini jemaat mula-mula melihat, wah mereka harus belajar untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging mereka, kepentingan diri sendiri. Dan Yesus juga berkata soal mamon, gak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang sebagai perbandingan antara Tuhan dengan mamon. Karena Yesus sendiri mengatakan begini, kalau kamu mengabdi kepada mamon, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Jadi di sini murid-muridnya menangkap itu. Wah, saya ini gak boleh dikuasai uang. Saya yang harus menguasai uang. Saya gak mau terikat dengan mamon. Tapi saya mau diterima dalam kemah abadi, kata Tuhan. Kalau kita mengikat persahabatan dengan mamon, berarti apa? Berarti kita mengatur, kita menguasai mamon, bukan dikuasai mamon. Disitulah jemaat mula-mula belajar menaati firman Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi orang yang suka berbagi. Mereka punya belas kasihan, mereka suka nolong, mereka suka membantu. Kebaikan hatimu. Karena firman Tuhan dalam coba ditampilkan ya, dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi waktu orang-orang melihat
kita sebagai anak-anak terang melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi di sini juga peringatan bagi kita, tujuannya kita berbuat baik supaya perbuatan-perbuatan baik ini dinyatakan melalui hidup kita, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jangan sampai malah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita merasa bahwa oleh karena kita, jangan. Tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke ya. Jadi yang pertama, sikap hidup jemaat mula-mula adalah hidup yang suka berbagi. Berbagi menjadi sebuah gaya hidup yang mereka lakoni. Dan ketika mereka melihat orang yang kekurangan, mereka berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Baik. Dan salah satu perbuatan baik yang dapat dilihat orang lain, sehingga orang lain melihat Kristus dalam hidup kita, adalah kita suka berbagi, suka menolong, peduli, mengasihi semua orang. Bukan cuma orang Kristen, tapi semua orang. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, supaya orang melihat kebaikan hati kita, perbuatan baik kita, dan Bapa dipermuliakan. Oke ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah hidup yang rukun satu dengan yang lain. Yang kedua, jemaat mula-mula memiliki hidup yang rukun. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-46 bagian A. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi setiap hari jemaat ini beribadah dalam bait Allah. Itu jadi mereka ini ada dua ibadah. Pertama, mereka beribadah di bait Allah. Tapi yang kedua, mereka juga beribadah di rumah masing-masing. Maksudnya rumah masing-masing secara bergilir. Mungkin 2-3 hari di rumah, misalnya ibadah di rumah A. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian mereka beribadah di rumah B. Terus seminggu kemudian misalnya mereka beribadah di rumah C. Jadi mereka beribadah di rumah-rumah. Selain di bait Allah mereka beribadah setiap hari, mereka beribadah di rumah. Kalau zaman sekarang disebut ibadah komsel gitu ya. Nah, inilah yang dimiliki oleh jemaat. Mereka beribadah, bertekun, dan dengan sehati mereka beribadah. Jemaat mula-mula sangat rindu beribadah. Mereka sangat lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka tidak mau kehilangan ibadah, karena dalam ibadah mereka tahu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau jemaat di masa sekarang ini dengan tantangan pandemik ini ya, akhirnya udah kelamaan di rumah, jadinya mau beribadah tatap muka juga akhirnya jadi males-malesan gitu ya. Ya, saya berharap pandemik dengan cepat berlalu, semua jemaat kembali ke normal, yaitu apa? Ibadah tatap muka. Karena tentunya beda ibadah tatap muka dengan ibadah secara online. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, ya kita nggak ada masalah, karena kan ibadah itu tidak juga harus, bukan bicara ruang, gedung, ya kan, tempat, tapi juga kan dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita beribadah secara offline, kita kan bersekutu dengan saudara-saudara seiman, betul ya? Hadirat Tuhan itu dapat, kalau misalnya ini terang ini cuma satu, dibandingkan dengan kita semua yang buat terang, kan terangnya makin besar ya. Makin banyak kemuliaan Tuhan pasti akan dicurahkan di mana ada kesehatian, kesatuan. Nah, di sini jemaat mula-mula ini mereka rukun. Kata rukun ini berarti apa? Mereka saling mengampuni, saling memaafkan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Mereka rukun. Mazmur 133 berkata apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara seiman itu hidup dalam kesatuan, ya. Diam bersama dengan rukun atau hidup bersama dalam kesatuan. Hidup rukun. Mereka nggak saling bersaing. Nah, jemaat mula-mula mendengar pengajaran rasul-rasul,
yang mengatakan bahwa ya murid-murid ini ternyata pernah juga bersaing. Contohnya waktu ibu, apalagi di ibu nih ya, mak lagi nih, contoh aja ya. Ibu daripada Petrus berkata kepada Yesus, supaya kalau nanti Yesus jadi raja ya dalam kemuliaan, supaya anaknya ini duduk di sebelah kanan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Yesus soal hak duduk di sebelah kanan aku, bukan aku yang menentukan, tetapi Bapakku yang di surga yang menentukan. Ya, jadi ternyata ada persaingan. Itu di murid-murid. Nah, murid-murid ini sampaikan kepada jemaat, jangan ada persaingan. Karena kalau ada persaingan maka akan timbul perpecahan. Akhirnya jemaat mula-mula ini hidup rukun. Nah, demikian juga dengan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kalau kita bersaing, kita iri, waktu ada orang dipakai Tuhan, ya lebih kita berusaha untuk cari celah, untuk jatuhin dia. Nah, ini persaingan. Tuhan tidak menginginkan ada roh persaingan dalam gereja. Kalau ada yang dipakai Tuhan maju dalam pelayanan, mestinya kita support, kita dukung. Mungkin kita belum tentu bisa seperti dia. Saya juga sangat mendukung setiap jemaat, setiap pengerja pelayan yang mau maju, ayo maju. Nah, kalau kita mulai ada persaingan, maka akan timbul perpecahan. Tidak hidup rukun. Padahal kalau kita rukun bersama, bersatu, firman Tuhan katakan seperti minyak yang turun dari kepala Harun ke jambut ke jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon. Di sanalah atau kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan, anugerah untuk selama-lamanya. Jadi hidup rukun ini adalah kunci untuk hal-hal yang besar terjadi. Ini hidup rukun ini tidak tertandingi deh. Ya, orang-orang luar melihat begini, kok bisa ya jemaat mula-mula ini hidup rukun, walaupun mereka berbeda-beda, beda latar belakang, beda pemahaman, beda pendidikan, beda mungkin bangsa, suku, tapi mereka rukun, bersatu. Nah, itulah yang membuat orang lain langsung kebaikan hati mereka untuk saling menerima satu dengan yang lain. Jadi peringatan bagi kita semua belajar dari jemaat mula-mula ini adalah jangan ada persaingan, apalagi akhirnya jadi saling menghakimi, saling menjatuhkan, ya, saling menjelekkan, memfitnah, gosip. Wah, dijauhkan dari jemaat Tuhan, khususnya di gereja GB Alpha Omega. Mari seluruh jemaat saling support, saling dukung, rukun satu dengan yang lain. Kalau mungkin ada keberatan hati nurani, ngomong, ya, ngomongnya tentunya dengan dasar firman, ya, tujuannya baik, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengkat, ya, menggagalkan. Wah, ini salah. Kita harus menjauhkan hal itu. Rukun, hidup rukun merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, bila kita rukun dengan saudara-saudara, apalagi dengan sesama, maka orang akan melihat kebaikan kita tersebut dan menjadi daya tarik yang tidak tertandingi. Jadi hidup rukun merupakan kesaksian yang baik bagi orang lain, sehingga mereka mengenali kerajaan Allah yang ada dalam diri kita. Waktu kita rukun, maka mereka bilang, karena di dunia ini untuk cari kesatuan gak ada, ya, berat. Karena bagi mereka yang penting saya. Kalau ada yang bisa menyaingi saya, kalau perlu saya jegal, saya gagalkan dia supaya dia tidak bisa main. Inilah dunia penuh dengan persaingan. Tapi di dalam Tuhan kita harus rukun satu dengan yang lain. Oke, ya, suami istri, orang tua dengan anak harus ada pengampunan, harus ada kasih. Demikian juga antar pelayan, ya, antar misalnya yang dipimpin dengan yang memimpin, harus ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka kita akan menjalani hidup yang menjadi berkat karena kesaksian hidup yang baik. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dengan karakter Kristus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul
pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dikatakan mereka beribadah dengan tulus sambil memuji Allah. Kemudian mereka juga selain tulus hati, mereka juga orang yang kesukaannya adalah bersekutu. Sifat-sifat baik. Ini kebaikan hati yang mereka miliki, tidak mementingkan diri sendiri. Buktinya mereka berkorban ya. Mereka beri, mereka jual harta. Ada satu orang di dalam jemaat mula-mula namanya Barnabas. Barnabas ini disebut anak penghiburan. Dia menjual harta miliknya dan dia berikan kepada jemaat sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi Barnabas ini terkenal selain dia sebagai pengajar, tapi kehidupannya ini punya track record yang luar biasa, yaitu apa? Suka memberinya ini. Dan tentunya jemaat mula-mula juga menerapkan kehidupan yang hidup dengan karakter Kristus. Nah, karakter Kristus yang dimiliki jemaat tadi saya katakan tulus hati ya. Kemudian juga karakter yang demikian dilihat oleh masyarakat sekitar dan mereka tertarik untuk bergabung dengan mereka. Nggak ada kepentingan diri sendiri. Mereka mau meneladani Kristus. Mereka tahu bahwa mereka adalah saksi-saksi Kristus. Mereka mau menyatakan Kristus yang hidup dan tinggal dalam hidup mereka, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan melalui perkataan dan melalui perbuatan yang mencerminkan Kristus hidup dalam mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang ini? Apakah kita mau menjalani kehidupan seperti jemaat mula-mula? Jadi di sini yang harus kita bangun dalam diri kita di poin ketiga ini adalah membangun kehidupan seperti Kristus, atau membangun kehidupan dengan karakter Kristus. Nah, yang bisa jadi perenungan setiap kita adalah bagaimana kita membangun hidup seperti Kristus. Apa caranya? Bagaimana yang harus kita buat untuk hidup sebagaimana Kristus hidup? Nah, kita bisa lakukan dengan tentunya belajar firman Tuhan. Kita beribadah. Kita mau supaya Tuhan bicara kepada setiap kita, supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Kita harus bangun ya, bangun iman kita, bangun bangkit. Tuhan gak mau kita jadi orang yang gagal, lemah. Kita ngalamin kematian, tapi Tuhan mau kehidupan kita ini boleh membangkitkan orang lain, mengalirkan kehidupan Tuhan dalam kehidupan orang-orang lain. Jadi di sini ya, kesaksian melalui karakter merupakan bagian kebaikan yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang lain lewat karakter orang. Misalnya gini, wah kalau saya ketemu misalnya dengan si A, ya saya nggak usah sebut namanya, saya suka sama dia. Kenapa? Karena dia ini kalau misalnya dia berkata-kata, dia itu punya integritas. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia lakukan. Saya suka dengan dia. Sekalipun mungkin ngomongnya agak keras misalnya gitu ya, tapi saya suka. Satu sisi saya butuh integritas, saya mau seperti dia, karena karakter Kristus juga integritas. Terus misalnya kita melihat seseorang, wah saya suka dengan dia. Kenapa? Dia orangnya ringan tangan. Nah, ringan tangan bukan gampang mukul gitu ya. Ringan tangan gampang mukul ini bukan jadi berkat. Ringan tangan itu suka nolong, bukan panjang tangan. Panjang tangan itu suka mencuri gitu ya. Wah saya suka karena dia ini apa-apa kalau melihat ada orang yang perlu dibantu, dia nggak mikir, dia langsung pengen bantu, pengen nolong. Sikap melayaninya itu begitu luar biasa. Nah, sikap-sikap karakter-karakter Kristus yang dimiliki oleh jemaat mula-mula ini membuat orang-orang
di sekitarnya ini kagum, tertarik. Mereka bilang, saya mau seperti dia. Saya mungkin juga tentunya jemaat mengalami masalah-masalah yang berat ya, ekonomi mungkin salah satunya. Tapi waktu mereka melihat kok sekalipun mereka punya beban yang berat, tapi kok mereka tetap bersyukur ya. Kok mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti sediakan. Mereka tidak galau gitu ya, tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan atau mencari kehidupan yang tidak benar gitu ya, dan membuat orang-orang sekitar mengatakan, wah ini orang Kristen ini hebat, saya mau jadi seperti mereka. Karena kenapa? Punya karakter Kristus. Nah, hari-hari ini mari jemaat Tuhan, kita mau menjalani hidup supaya kebaikan hati kita nyata kepada semua orang, yaitu melalui hidup yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Hidup yang berbagi, suka berbagi. Kemudian yang kedua, hidup rukun satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dengan karakter Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang pengajar setiap kami Tuhan. Kami tahu ada sifat karakter Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Engkau adalah Toh Tuhan. Engkau menciptakan kami sungguh teramat baik. Bahkan Engkau senantiasa mendatangkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Manusia mereka-rekakan hal yang jahat seperti Yusuf berkata, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Tidak ada rancangan yang jahat yang Kau timbulkan dalam hidup kami, tapi Engkau merancangkan hal-hal yang baik. Bahkan memberikan kami rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Bapa, biar kami boleh meneladani Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik yang dinyatakan melalui sikap kami, supaya Kristus semakin dimuliakan dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan akan firman-Mu, belajar untuk meneladani Kristus di dalam perbuatan baik, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan adalah Tuhan yang diurapi seperti firman Tuhan berkata, dan Tuhan berkeliling untuk berbuat baik. Demikian juga Tuhan, kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan, menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi teladan, karena Kristus yang baik itu hidup dan tinggal melalui hidup kami, dan kami boleh melakukan perbuatan baik. Terima kasih Bapa, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kebenaran ini dalam hidup kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi buat kami juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Diberkati, boleh lambaikan tangannya. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat firman yang sudah Kau berikan buat kami Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memiliki hati yang tulus Tuhan Yesus, untuk bisa menerima firman yang sudah Kau berikan Tuhan, dan kami boleh mempraktekkan Tuhan Yesus. Bagaimana jemaat-jemaat mula-mula Tuhan sudah mempraktekkan apa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kami memberikan persembahan kami Tuhan, dan percaya Tuhan akan terus memberkati kami Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati
kenal. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Baik, semua berkati persembahan kita semua. Untuk pengumuman, nanti semua akan di-share ke grup, baik itu ibadah, konsel, bahkan seluruh pelayan-pelayan minggu depan nanti semuanya akan di-share ke grup. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, yang mau curhat, mau curcol, boleh silakan chat ke Bapak Ibu Gembala atau kepada nanti pengurus-pengurus. Terus kalau misalnya ada yang sakit, sama-sama kita doakan sama-sama. Ada tambah dari Bapak? Oke. Kini aku percaya, jangan berdiri, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali katakan, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalian sudah dengar isi hati kami Tuhan Yesus. Kau sudah dengar Tuhan curhat hati kami Bapak, cerita kami Tuhan Yesus. Kau sudah dengar Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang datang Tuhan Yesus, kami mungkin datang dengan kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pulihkan kehidupan kami Bapak yang baik. Kami yang datang mungkin dengan hati yang kecewa Tuhan, hati yang sedih Tuhan, yang butuh gairah daripada Kau. Kami percaya Tuhan, Kau yang menggairahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami yang percaya Tuhan Yesus, kami yang mungkin sedang kesusahan Tuhan, kami percaya Kau yang memberkati kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Tuhan hari ini Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan berkat yang baru Tuhan melimpah buat kami Tuhan Yesus. Sukacita yang baru melimpah buat setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan kami yang penuh dengan butuh damai sejahtera Tuhan, kami percaya damai sejahtera yang baru Kau berikan buat kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala apa yang mereka rencanakan Tuhan Yesus, segala apa yang mereka doakan Tuhan, yang mereka cintakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus rencana-Mu jadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi aktivitas mereka, pelayanan mereka dimanapun Kau tempatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau terus menyertai dan melindungi Bapak Ibu Gembala kami Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh bawa berkat yang daripada-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus.
Kami percaya juga Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan yang menonton Bapak. Kami percaya kami juga memperoleh berkat yang sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami punya Tuhan yang sama, yang tidak terbatasi oleh waktu dan tidak terbatasi oleh ruang Tuhan Yesus, yang sungguh mencintai kami Bapak yang baik. Kau yang lawan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan GBA Omega lebih lagi Bapak yang baik. Kau tahu Tuhan visi dan misi kami Tuhan menjangkau Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Tapi kami Tuhan kami menjangkau Tuhan Yesus dari apa yang dekat dengan kami Bapak yang baik. Kau tanamkan Tuhan visi dan misi itu Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu Bapak yang baik, setiap pengurus yang ada Tuhan. Jika kami percaya Tuhan Yesus ketika kami mentaruhkan semua ini dalam tangan Bapak yang baik, hal yang terbaik Tuhan yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga boleh terus berdoa Tuhan Yesus buat seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan seluruh bangsa kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak yang baik. Dari pulau ke pulau Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak yang baik. Setiap masyarakat yang tua dan muda penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, sederhana Tuhan Bapak yang baik buat bangsa kami Tuhan Yesus. Jamah bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus bangsa kami penuh dengan kemuliaan Bapak yang baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Masyarakatnya tua dan muda penuh dengan akal kepintaran yang daripada lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan kami kerjasama yang baik, saling bahu membahu untuk membangun kesejahteraan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kesejahteraan bagi bangsa kami itu juga kesejahteraan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pemimpin yang pusat sampai pemimpin daerah Tuhan Yesus. Segala yang mereka rencanakan buat kesejahteraan bangsa kami boleh jadi Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh dalam kehendak Tuhan boleh jadi Tuhan Yesus. Segala rencana-rencana mereka yang Tuhan yang tidak berasal daripada Kau Tuhan, kami percaya Kau patahkan, Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hanya demi kesejahteraan bangsa kami Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu, rencana yang luar biasa yang damai sejahtera boleh terus terjadi buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa yang ucapan syukur kami Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk pimpin doa kita. Terima kasih Bapak, mari jemaat Tuhan kita berdiri. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami percaya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan, yang memerlukan dan merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Kristus. Karena waktu Tuhan memberkati kami, maka segala hal yang merupakan keperluan kami Tuhan menyediakannya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, percayalah dan terimalah berkat Tuhan. Itu berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai engkau. Bahkan hamba mengutus setiap jemaat Tuhan saat ini, seperti firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa Yesus menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah
hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.